Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang psychology of pricing, yaitu mengenai tips atau trik psikologi dalam memberikan harga kepada konsumen mengenai produk ataupun jasa yang Anda tawarkan. Supaya apa? Supaya yang jelas pertama tertarik, kemudian mempunyai minat beli dari produk ataupun jasa yang Anda tawarkan. Di sini panduan trik psikologi bisnis, ya. Ini saya ambil dari psikologibisnis.com. Ya, ini kalian kalau ingin belajar lebih banyak mengenai hypnoselling, mengenai trik-trik psikologi bisnis, psikologi harga, psikologi diskon dan lain-lain, bisa langsung klik di sini ya, psikologibisnis.com. Jadi di sini lebih lengkap. Nah, dan ini tentang daftar isinya, yaitu mengenai nanti ya, ini bagaimana saya jelaskan mengenai efek dari angka 9, kemudian efek angka awal, kemudian kapan kalau kalian menjual dengan menggunakan harga pembulatan, ya, kemudian pengaruh suku kata, kemudian pengaruh warna merah bagi laki-laki untuk tampilan harga. Yang pertama yaitu mengenai psikologi bisnis. Ini sebenarnya psikologi bisnis ini bagian dari hypnoselling ya. Dengan dalam mempromosikan produknya, penjual seringkali memberikan perhatian lebih pada konten promosi agar dapat menarik perhatian calon pembeli. Di era ini calon pembeli sudah banyak mendapatkan edukasi mengenai value, mengenai teknik promosi atau hard selling tentang produk yang Anda tawarkan. Dan sekarang ini lebih cenderung ke soft selling ya, karena hard selling untuk saat ini ya, terutama di era sosial media, itu sudah kurang ampuh ya, dan calon pembeli pun juga kurang tertarik dengan adanya hard selling. Jadi untuk meningkatkan brand awareness ya, terutama dengan menggunakan sosial media, dengan menggunakan website ya, dengan menggunakan landing page, itu lebih cenderung ke soft selling. Jadi menjual secara halus. Kemudian materi yang pertama yaitu efek angka 9. Dalam psikologi bisnis ya, efek angka 9 ini sangat berpengaruh. Jadi kita bisa menggunakan akhiran 9 dibandingkan dengan akhiran 0 di ujung harga. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, misalkan kalau kalian melihat ya, harga-harga kenapa kok belakangnya 99 ya, 399, 89, ini sebenarnya untuk apa? Untuk efek psikologi ya, psikologi menarik minat dari calon pembeli. Tidak hanya itu saja ya, brand Apple pun ya, kalau kita lihat di sini ya, dalam menentukan harganya seperti kita lihat ya, iPhone ini ya, ini juga menggunakan efek 99 di sini. Kenapa mereka menggunakan itu ya? Menurut penelitian dari jurnal psikologinya Skyder dan Kibarian ya, mereka menyebutkan bahwa ternyata jumlah rata-rata uang dolar yang dikeluarkan oleh pembeli memiliki peningkatan ketika menggunakan harga yang berakhiran 99. Nah, jadi menetapkan kenapa kok harus menggunakan angka 99 itu ya sudah berdasarkan dari sebuah penelitian. Itu. Lalu jumlah rata-rata yang dikeluarkan oleh pembeli ya, ini berdasarkan penelitian juga. Nah, menjual satu barang yaitu gunakan angka 9 di belakangnya, terutama untuk produk utility ya, bukan produk yang mengejar luxurious ya. Luxurious itu ya semacam produk mahal, produk mewah ya, itu kita lebih baik menggunakan angka 9 di belakangnya ya. Itu untuk suatu produk yang memang benar-benar keinginan, kebutuhan, itu bisa menggunakan angka 9 di belakang. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi angka 199, kalau kita lihat daripada 200.000 ya, kita mending
kita mending menetapkannya di angka 199.000. Kemudian efek angka awal. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, kalau ada angka awal pembandingnya kayak misalkan 210 ya, 209.000, 200.000. Nah, ini yang paling baik bagaimana? Ya, kita menggunakan angka 9 yang semakin efektif bila angka awalnya ikut berubah. Jadi kita lebih baik efektif menggunakan angka awal yang juga ikut berubah selain akhiran dari apa? Akhiran dari 99. Ya, seperti kita amati seperti ini. Dalam sebuah penelitian ya, efek angka awal ya menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan akhiran 9 akan semakin efektif bila angka awalnya berubah. Ini juga berdasarkan sebuah penelitian. Ini seperti contoh lagi. Seperti ini ada studi kasus 1 yang menggunakan angka 2993, studi kasus 2 ya 359, 360. Nah, ini produk yang harga retailnya adalah 4, kemudian peneliti mengujinya dalam 2 studi kasus tersebut, maka toko A menjualnya 299 sedangkan toko B 3. Ya, dalam sebuah studi kasus, produk tersebut dijual dengan harga ini $359, $360. Toko B menjualkan $360. Bila Anda perhatikan, kedua studi kasus memiliki selisih harga yang sama, yaitu sama-sama hanya selisihnya 0,01. Nah, yang menarik pada penelitian tersebut yaitu pembeli dari kelompok studi kasus 1 dan studi kasus kelompok 2, studi kasus 2 ternyata berbeda, yaitu sebagai berikut. Ya, ini grafiknya. Ya. Pada studi kasus 1 mengalami persepsi perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan pada studi kasus 2. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, penelitian di atas maka ada baiknya bila Anda hendak menjual suatu produk bisa menggunakan akhiran 9 dan mengurangi angka depannya. Jadi menggunakan akhiran 9 dan mengurangi angka depannya. Itu lebih efektif lagi. Contoh ilustrasinya seperti ini. Ya, harga dijual misalkan skrap hijab ini 80.000, kemudian dijual menjadi 79.000. Ini lebih efektif daripada kita menetapkan harga jualnya langsung 80.000. Jadi kita mending menggunakan yang poin kedua ini dengan harga 79.000. Ya, ternyata dalam sebuah penelitian studi kasusnya ya, ternyata lebih banyak terjual seperti ini. Ini merupakan sebuah efek dari kita menetapkan strategi harga psikologis. Misalkan kalau snack ya seperti ini, ya, snack. Terus kemudian ini kursus, lembaga pendidikan, ya, kaos. Kemudian ada studi kasus kacamata juga. Nah, kacamata kalau kaos 100 menjadi 99.000, kacamata 800.000 menjadi 799.000. Terus kemudian produk lainnya seperti ini. Dan banyak sekali ya contoh-contohnya. Kemudian untuk poin yang kedua ya, untuk materi selanjutnya yaitu menggunakan harga bulat. Jadi selain kita tadi menggunakan ujung akhir 99 ya, 9 pokoknya intinya ya, dan di saat kapan kita harus menggunakan harga bulat? Jadi menggunakan harga bulat itu di saat untuk kita menjual ya suatu barang mewah atau luxury, pleasure focus produk. Jadi menggunakan satu sisi emosional dari pembeli. Ya, karena apa? Karena kemewahan produk tersebut. Ya, mungkin produk mewah, produk langka juga bisa. Ya, jadi kita bisa menggunakan harga bulat. Dan studi kasusnya seperti ini. Ketika kalkulator dijual dengan harga 39 dan 40 dolar, maka yang paling laris adalah 39. Ini tadi untuk poin yang pertama dengan kita menggunakan akhiran 9 ya. Ini ternyata berpengaruh terhadap kalkulator. Tapi tidak berpengaruh untuk menjual ini, misalkan kayak minuman soda ya, kayak wine ini yang langka harganya sangat mahal, produknya langka sejenis anggur ya. Itu ternyata berbeda dengan menjual 39 sama 40, ini ternyata malah lebih laku yang 40. Ini berdasarkan riset ya, berdasarkan penelitian.
Jadi intinya apa? Intinya kapan kita menggunakan angka yang bulat ya, itu di saat kita menjual produk yang langka, yang mewah dengan mengedepankan sisi emosional dari konsumen. Misalkan kayak harga jam tangan seperti ini. Ya, ternyata ini yang paling laris dari sebuah riset dengan menentukan harga bulat. Ya, seperti Gucci, jam tangan ya, kemudian tas Hermes. Nah, ini menggunakan harga yang bulat, bukan sudah tidak menggunakan yang tadi yang 99 tadi ya. 99 tadi hanya digunakan untuk suatu kebutuhan ya, kebutuhan yang orientasinya kepada kebutuhan. Jadi kesimpulannya seperti ini, harga presisi ya dengan berakhiran 99 itu menciptakan kesan yang murah tapi bukan murahan ya, tapi dengan berdasarkan berdasarkan suatu kebutuhan, sisi kebutuhan. Nah, ini kemudian kalau kita menentukan dengan harga bulat, kita dengan mengedepankan sisi emosi dari suatu konsumen. Nah, kemudian barang tersebut misalkan barang yang cenderung mewah dan cenderung yang langka. Nah, ini kita bisa menggunakan harga bulat. Ingat, ini dari sebuah penelitian ya, penelitian dan sudah disurvei ya, dari hasil penjualannya ternyata ya seperti itu. Kemudian kalau kita menyebutkan suku kata, ya, misalkan dengan harga 1,5 juta ya, kemudian kamu menyebutkannya apa? Bagaimana? 1.500.000 rupiah, misalkan 1,5 juta, 1,5 juta. Nah, ternyata dari sisi psikologi konsumen itu lebih mudah menerima dengan meminimkan suku kata ini. Misalkan kamu sebagai seorang sales promotion bilang kalau harganya itu 1,5 juta. Tuh. Ini ya, jadi semakin sedikit suku katanya ya, semakin sedikit suku kata, ternyata ini semakin mudah diterima oleh calon konsumen atau calon buyer. Misalkan kalau saat ini ya sering ada yang menuliskan ya, misalkan 299.000 ditulis menjadi 299k, itu memang bagus ya. Jadi bagus di itu lebih mudah diterima oleh konsumen tanpa berpikir yang panjang. Itu intinya. Jadi kita lebih minimalis jumlah kata saat kita ya mengutarakan harga dari sebuah produk maupun jasa yang Anda tawarkan. Nah, kemudian ini pengaruh warna merah ya. Ternyata dari sebuah penelitian ya, warna merah itu sangat berpengaruh. Misalkan kalau ketika Anda menjual produk ada brosur ya, kemudian Anda menuliskannya dengan warna hitam sama warna merah, ini ternyata banyak juga berpengaruh ya, terutama dalam masalah gender ya. Seorang laki-laki lebih tertarik dan lebih terpengaruh dengan warna merah ini. Ini dari sebuah penelitian juga ya. Jadi sebuah penelitian ya, menurut pakar psikologis memang lebih banyak ternyata dengan menggunakan strategi ini lebih banyak meningkatkan sales ya, meningkatkan penjualan. Itu adalah beberapa hal ya mengenai psikologi harga ya. Dan semuanya ya bisa Anda pelajari ya. Misalkan kalau pengen belajar lebih banyak ya langsung aja ke ini ya, psikologibisnis.com. Ini semua lebih banyak ya. Jadi intinya tadi dalam psikologi harga yaitu kita menerapkan harga yang ada angka 99 nya di belakang ya. Terus kemudian bagaimana kita saat menggunakan angka bulat ya, dengan kita menjual produk yang mewah dan langka ya. Kemudian kita menyebutkan suku kata yang terpendek, misalkan 200.000 menjadi 200k ya. 1,5 juta menjadi 1,5 juta itu tadi ya. Kemudian menerapkan warna merah pada saat kita menetapkan sebuah harga ya, kita cantumkan di situ, kita lebih ke dominan ya, kita garis bawahi ke warna merah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai psikologi harga ya dalam menentukan harga jual di suatu produk, barang maupun jasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.